Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan materi pemenuhan kebutuhan dasar manusia tentang sedasi pada pasien kritis. Saya Syifa Alfatus Rizky Augustiana. Dan saya Fani Agatha. Langsung ya. Pengertian sedasi. Sedasi dapat didefinisikan sebagai pengguna agen-agen farmakologik untuk menghasilkan depresi tingkat kesadaran secara cukup, sehingga menimbulkan rasa mengantuk dan menghilangkan kecemasan tanpa kehilangan komunikasi verbal. Sedasi dapat menurunkan iritabilitas atau hilangnya agitasi yang dilakukan melalui pembiruan obat sedatif, pada umumnya untuk mendukung prosedur medis atau prosedur diagnostik. Sedasi merupakan suatu tindakan pemberian obat anestesi yang dapat menghilangkan kecemasan pasien, sehingga membuat semua tindakan yang dilakukan pada pasien membuatnya merasa nyaman dan aman pada pasien dengan tingkat kecemasan yang tinggi. The American Society of Anesthesiology menggunakan definisi berikut untuk sedasi. Yang pertama, sedasi minimal adalah suatu keadaan di mana selama terinduksi obat, pasien berespon normal terhadap perintah verbal, walaupun fungsi kognitif dan koordinasi terganggu. Tetapi fungsi kardiovaskuler dan ventilasi tidak akan terpengaruh. Yang kedua, sedasi sedang atau sedasi sadar merupakan suatu keadaan depresi kesadaran setelah terinduksi obat di mana pasien dapat berespon terhadap perintah verbal secara spontan atau setelah diikuti oleh rangsangan taktil cahaya. Tidak diperlukan intervensi untuk menjaga jalan nafas pasien dan ventilasi spontan masih adekuat. Fungsi kardiovaskuler biasanya dijaga. Yang ketiga, sedasi dalam adalah suatu keadaan di mana selama terjadi depresi kesadaran setelah terinduksi obat, pasien sulit dibangunkan, tapi akan berespon terhadap rangsangan berulang atau rangsangan sakit. Kemampuan untuk mempertahankan fungsi ventilasi dapat terganggu, dan pasien dapat memerlukan bantuan untuk menjaga jalan nafas pasien. Fungsi kardiovaskuler pada kondisi ini biasanya terjaga. Indikasi 1. Permedikasi. Obat-obat sedatif dapat diberikan pada masa preoperatif untuk mengurangi kecemasan sebelum dilakukan anestesi dan pembedahan. Pemilihan obat pasien. Pembedahan yang dilakukan keadaan-keadaan tertentu. Misalnya, kebutuhan pasien dengan pembedahan darurat berbeda dibandingkan pasien dengan pembedahan terencana atau pembedahan mayor. Pengguna oral lebih dipilih dan benzodiazepin adalah obat yang paling banyak digunakan untuk permedikasi. 2. Pseudoanalgesia. Istilah ini menggambarkan pengguna kombinasi obat sedatif dengan anestesi lokal. Misalnya, selama pembedahan gigi atau prosedur pembedahan yang menggunakan blok preoginal, perkembangan pembedahan invasif minimal saat ini membuat teknik ini lebih luas digunakan. Yang ketiga, prosedur radiologi. Beberapa pasien, terutama anak-anak dan pasien cemas, tidak mampu mentoleransi prosedur radiologis yang lama dan tidak nyaman tanpa sedasi. Perkembangan penggunaan radiologi intervensi selanjutnya meningkatkan kebutuhan penggunaan sedasi dalam bidang radiologi. Yang keempat, endoskopi. Obat-obat sedatif umumnya digunakan untuk menghilangkan kecemasan dan memberi efek sedasi selama pemeriksaan dan intervensi endoskopi. Yang kelima, terapi intensif. Kebanyakan pasien dalam masa kritis membutuhkan sedasi untuk memfasilitasi penggunaan ventilasi mekanik dan intervensi terapi lain dalam unit terapi intensif atau ICU. Dengan meningkatkannya penggunaan ventilasi mekanik, pendekatan modern yaitu dengan kombinasi analgesia yang adekuat dengan sedasi yang cukup untuk mempertahankan pasien pada keadaan tenang, tetapi dapat dibangunkan.
Farmakokinetik dari tiap-tiap obat harus dipertimbangkan, di mana sedatif terpaksa diberikan lewat infus untuk waktu yang lama pada pasien dengan disfungsi organ serta kemampuan metabolisme dan ekskresi obat yang terganggu. Beberapa obat yang berbeda itu digunakan untuk menghasilkan sedasi jangka pendek dan jangka panjang di ITU, termasuk benzodiazepin, obat anestetik seperti propofol, opid, dan agoni A2 atau adrenaline. Nilai skor sedasi selama perawatan masa kritis telah dibuat sejak bertahun-tahun, tetapi perhatian lebih terfokus pada akhir-akhir ini, pada pentingnya sedasi harian atau VOLT. Strategi interupsi harian dengan obat-obatan sedasi menyebabkan lebih sensitifnya kebutuhan untuk sedasi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi insiden terjadinya komplikasi terkait penggunaan ventilasi mekanik selama masa kritis dan untuk mengurangi lama perawatan. Instrumen untuk mengukur sedasi. Skala sedasi agitasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur agitasi, serta kedalaman sedasi. Beberapa skala sedasi telah diuji pada banyak penelitian terhadap berbagai parameter. Namun tetap saja terjadi kesulitan dalam menentukan derajat sedasi pada pasien kritis karena tidak ada gold standar dalam penilaiannya. Implementasi penilaian tingkat sedasi memakai skala sedasi memiliki dampak positif dalam ketepatan penggunaan dosis obat sedasi, frekuensi kesesuaian tingkat sedasi dengan kondisi pasien yang lebih besar, serta menurunkan insidensi sedasi yang kurang atau berlebih, mengurangi dosis obat analgetik dan sedasi, serta durasi perawatan pasien dengan bantuan ventilasi mekanik yang lebih pendek. Berikut ini merupakan skala sedasi agitasi atau SSA. Skor yang pertama itu skor 7 dengan tingkat sedasi agitasinya yang berbahaya. Maka respon tubuh yaitu menarik selak endotrakeal, memukul, memanjat tepi tempat tidur. Skor yang keenam, tingkat sedasi agitasinya sangat teragitasi sehingga tidak tenang, menimbulkan penahanan atau restrain. Setelah itu menggigit selang endotrakeal. Skor yang kelima teragitasi, yaitu mencoba duduk namun tenang terhadap instruksi verbal. Skor yang keempat, tingkat sedasi agitasinya tenang dan kooperatif, responnya mematuhi perintah. Skor yang ketiga, tingkat sedasi agitasi tersedasi, responnya sulit dibangunkan, mematuhi perintah sederhana. Skor yang kedua, tingkat sedasi agitasi sangat tersedasi. Responnya bangun dengan rangsangan, tidak mematuhi perintah. Dan skor yang terakhir yaitu 1, tingkat sedasi agitasinya tidak dapat dibangunkan, sehingga respon minimal atau tidak ada terhadap stimulus yang membahayakan. Implementasi penilaian tingkat sedasi memakai skala sedasi memiliki dampak positif pada ketepatan penggunaan dosis obat sedasi, frekuensi kesesuaian tingkat sedasi dengan kondisi pasien yang lebih besar, serta menurunkan insidensi sedasi yang kurang atau lebih, mengurangi dosis obat analgetik sedasi, serta durasi perawatan pasien dengan ventilasi mekanik yang lebih pendek. Penelitian telah menunjukkan bahwa sedasi berlebih dapat memperpanjang penggunaan ventilasi mekanik, membuat ketergantungan fisik dan psikologis, dan meningkatkan panjang tinggal di rumah sakit. Skala RASS adalah alat penilaian yang mengukur sedasi atau agitasi dari pasien ICU, yang membantu menyediakan layanan kesehatan di titrasi obat penenang. RASS adalah skala 10 poin dengan 0 sebagai posisi netral. Bilangan positif
mengukur laktasi, sementara angka negatif ukuran sedasi. Sekian di kelompok kami, maaf bila ada kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.